Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi bersama Spasi Dakwah, Sobat Penyuluh Agama, penuh solusi dan inspirasi. Nah, kali ini kita bersama Bapak Imam Mohtar, MA. Ini adalah salah satu penyuluh agama Islam Kabupaten Blitar yang bertempat di kantor KUA Sutojayan. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Mohtar? Alhamdulillah bikhair. Biasa. Tidak panjang lebar, ini nanti kita akan membahas tentang Ghoribul Quran atau Ghorib, yang mana ini berada di bacaan Al-Quran yang seringkali diabaikan. Jadi nanti Bapak Mohtar akan menerangkan sedikit tentang Ghorib. Ngoten nggih, Pak? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa itu Ghorib, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menjawab pertanyaan dan menjelaskan dari saudara Ustadz Khairul. Untuk Ghorib itu adalah bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah umum. Contoh, kalau ada nun mati bertemu ya, itu biasanya kan idgham bi gunnah. Ya. Tetapi ada kalanya itu dibaca idhar jelas. Rabbana atina fid dunya, bukan fid dunya. Termasuk ketika ro di fathah itu kan ro. Tapi ada kalanya di suatu ayat itu bukan ro tapi dibaca imalah, re, majik reha, contoh dan lain sebagainya. Itu bacaan-bacaan Ghorib yang akan kita jelaskan dan kita contohkan pada podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali itu untuk pengertian sekilas tentang Ghorib, bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah pada umumnya. Ada kaidah khusus bab Ghorib gitu. Ya. Nah, terima kasih untuk penjelasan tentang Ghorib. Yang selanjutnya, ada berapa tempat bacaan imalah itu? Oh ya, untuk imalah itu kalau ikut Imam Hashim riwayat Hafiz itu cuma ada satu. Yang imalah itu terdapat pada surah Hud ayat 41. Jadi ada lafadz Bismillahi majriha. Mestinya ro kan ketika kaidah pada umumnya tajwid kalau di fathah ro-nya ro, tapi di sini wajib imalah dibaca Contohnya Bismillahi majriha wa mursaha. Itu cuma satu, itu Imam Hashim riwayat Hafiz. Tetapi ketika kita imam yang lain, contoh Imam Nafi riwayat Warash, itu beda lagi. Jadi setiap ada lafadz yang di fathah, harokat yang di fathah, apa itu namanya, huruf yang di fathah, kemudian bertemu alif layinah di akhir, contoh yang mudah-mudah saja surah pendek ya, itu dibaca imalah juga. Contoh wadduhi wallaili idza sagi, sabbihisma rabbikal a'li, dan seterusnya. Itu setiap ada huruf yang di fathah kemudian bertemu alif layinah, seperti itu. Tapi kalau Imam Hashim riwayat Hafiz yang mayoritas diikuti di Indonesia, yang kita pelajari juga, itu cuma satu, itu di dalam surah Hud ayat 41, bisa dibuka. Mungkin itu untuk imalah. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Terima kasih Bapak. Itu tadi tempat bacaan imalah. Yang selanjutnya, tolong berikan contoh, Pak, ya, agar nanti kita semua tahu contohnya itu bacaan Ghorib itu seperti apa. Oh iya. Terima kasih para pemirsa. Ini ada ringkasan bacaan-bacaan Ghorib, potongan ayat. Jadi tidak berurutan surah apa, tapi seluruh Al-Quran itu ada ringkasan. Cuman saya berikan contoh beberapa saja. Barangkali nanti untuk belajar bersama, biar yang pemula juga tahu, dan yang sudah senior-senior kita menjadi koreksi bersama, belajar bersama, agar ulumul Quran kita semakin meningkat dan manfaat.
Saya contohkan ya mulai bacaan nun mati bertemu wawu yang tidak diidghamkan dan lain sebagainya, termasuk imalah nanti saya contohkan. Pakai lagu Ros saja ya yang familiar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannat. Nah, hurufnya di kinwa bukan kiu. Wah, selanjutnya walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Hurufnya di fi qir, yang mestinya kaidah umum itu qir, ra sukun atau ra mati didahului kasrah itu tarkik. Tapi di sini dibaca tafkhim qirta karena menghadapi huruf istilah rupane to ya, berupa to. Dan huruf istilah ada 7 khussodok ting qil itu. Selanjutnya wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Hurufnya itu tadi ro-nya bukan ro tapi re. Itu Imam Hasyim riwayat Hafaz, cuma satu tempat itu. Selanjutnya qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Hurufnya itu di ismam, ada ismam di situ, la ta'manna bacanya la ta'manna. Itu asal katanya la ta'manuna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Hurufnya di bi'salismu, tulisannya bi'sal ismu tapi bacanya bi'salismu, jadi dinakal ya. Kemudian selanjutnya taswil. A'jamiyyu wa arabi. Tulisannya a hamzah dan alif jejer 2. Itu bukan bukan a sama-sama a, tapi awalnya a normal, kemudian yang kedua ditaswil. Taswil itu bainal alif wal ha. Bukan alif ya bukan ha. Jadi di tengah-tengahnya. Ha, bukan aha, ya bukan aa tapi aha. Nah, begitu. Aha jamiyyu wa arabi. Qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hurufnya itu ada saktah. Kalabal diam sejenak atau berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi bukan waqaf di situ terus ambekan, tidak, tapi berhenti sejenak tanpa bernafas. Itu bacaan saktah. Am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabl. Itu hurufnya fis samawat terus ituni, bukan ituni. Walaupun tulisannya ituni bacanya ituni kalau waqaf. Tapi kalau wasol beda lagi. Kalau wasol begini. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Jadi beda wasol sama waqaf, prakteknya berbeda. Selanjutnya wallahu yaqbidu wa yabsutu
wa ilaihi turja'un. Hurufnya terdapat pada lafadz yabsutu, tulisannya shad tapi bacanya sin. Shadnya dibaca sin. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ini ada dua wajah. Boleh musaytirun tetap shad, boleh musaytirun. Jadi pilih salah satu boleh, dibaca dua-duanya diulang 2 kali boleh. Kemudian lasta alaihim bimusaytir. Nah, ini tetap shad, nggak boleh dibaca sin. Keterangannya dari mana? Dari kitab Mustalahut Tajwid ada, dan termasuk di kitab-kitab yang lain yang menerangkan tentang gharaibul qiraah, gharaibul Quran ada. Selanjutnya wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Hurufnya di sini terdapat pada lafadz ana. Di semua ana dhamir yang berarti ana, saya, di dalam Al-Quran seluruhnya itu dibaca pendek, walaupun ada alif mati di situ tapi bukan alif mat, jadi dibaca pendek. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah. Jadi wala tai'asu itu dibaca lin. Jadi ta di situ ada alif mati tapi bukan mat. Kemudian selanjutnya fa'adalluna as-sabila fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal azab. Kalau waqaf berhenti, sabila, lafadz sabila itu dibaca normal panjang 2 harokat kalau berhenti waqaf. Tetapi ketika wasol terus, itu sabila itu dibaca pendek. Sabila rabbana atihim. Nah, bedanya di situ. Kemudian selanjutnya wa aqwabin kanat qawarira wa aqwabin kanat qawarira qawarir wa aqwabin kanat qawarira qawarira min fiddah. Nah, ini ada bacaan yang berbeda. Ketika waqaf qawariro, lafadz itu dibaca normal 2 harokat. Tetapi ketika wasol dan waqaf di qawarir itu dibaca pendek, yang qawariro pertama, qawariro ya kanat qawariro qawarir, rohnya pertama pendek, kemudian qawariro yang terakhir dibaca rir sukun, bukan pendek atau panjang, bisa sukun, qawarir. Kemudian ketika dilanjutkan itu tetap dibaca pendek, sama-sama pendek, baik qawariro yang pertama maupun yang kedua. Contoh lagi yang langsung dibaca pendek semua sama. Wa aqwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kemudian selanjutnya alam nakhluqkum min ma'in mahin. Nah, di sini gharibnya terdapat pada lafadz nakhluqkum. Jadi qafnya tidak dikol-kolahkan tapi langsung idgham, nakhluqkum. Biasanya kalau ada qaf mati sukun, qaidahnya itu wajib kol-kolah. Tapi di lafadz ini
langsung masuk diidghamkan pada kaf, qafnya tidak qalqalah. Selanjutnya fa in asabahu khairun itma'anna bih. Nah, lanjutnya juga begitu. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Itu ada nun wikoyah di situ, bacanya khairun itu bukan khairut ma'an nabi tapi khairun itu ma'an nabi. Nah, terus kemudian ini termasuk bab gharib atau bukan gharib sebenarnya, tapi banyak yang belum begitu paham bacaan yang itu mad lazim harfi, mad lazim harfi. Saya beri contoh yang bacaan yang pas ya. Alif lam mim ra. Nah, biasanya ada yang baca alif lam betul, mimnya kurang dengung atau kadang dengung betul, terus mim ke ra itu ada yang dengung. Mim ra itu salah, nggak ada dengungnya. Mim ra. Nah, gitu. Selanjutnya kaf ha ya ain sad. Nah, ada yang juga di situ kekeliruan, kadang kafnya kurang panjang, yang betul kan semuanya mad lazim itu 6. Terus ha ya itu ada yang berhenti, kaf ha ya, bukan ha ya tapi mad tabii, ha ya gitu aja, kaf ha ya begitu tanpa diputus. Ada yang enggak ha ya begitu. Ain ada ikfanya, kemudian shad, karena ain itu ketika diperinci, ain ada 3 huruf, ain ya kemudian nun mati bertemu shad menjadi bacaan ikfa. Itu harus dengung, harus samar. Terkadang di situ kurang teliti. Ya, kurang teliti. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Masih banyak gharib-gharib. Kalau dibahas cuma 10 menit sampai seperempat jam itu kurang, nggak cukup. Ya, ini cuma contoh-contoh kecil yang ada di dalam Al-Qur'an. Itulah bab gharib dan contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC, monggo. Terima kasih Pak Imam Muchtar. Suaranya cukup bagus karena beliau juga bisa qori. Jadi alhamdulillah kebetulan. Untuk yang terakhir Pak Imam Muchtar, ini berkaitan dengan anak-anak kita yang khususnya di Kabupaten Blitar yang hari ini mungkin belajar Al-Qur'an. Ini mohon berikan tips atau cara mudah untuk mempelajari gharib. Nah, monggo Bapak. Untuk para pemirsa dan terkhusus pada adik-adik pemula, para pelajar Al-Qur'an, baik pemula maupun sampai lansia, pemula sampai lansia, itu saya amati memang belum totalitas semuanya itu baca Qur'annya sesuai dengan ulumul Qur'an, kecuali para ustadz, ustadzah, para hafiz-hafidhah yang sudah bagus. Ya, ada juga ya wis ustadz-ustadzah tapi kadang ada yang kurang, ada yang belum sempurna. Apalagi yang pemula, memang Al-Qur'an bukan bahasa kita, bahasa apa istilahnya, bahasa Quran dan bahasa orang Arab dialeknya. Dan kita dialek Jawa, baik makhraj, baik sifat, baik lahjah lagu, terkadang kita masih jauh. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabiyah. Bacalah Al-Qur'an dengan luhun atau dialeknya orang-orang Arab, bukan orang-orang Jawawiyah. Walaupun kita orang Jawa, suku apapun harus mengikuti standarnya orang Arab baca Quran. Dan itu memang kita perlu banyak belajar dari dini, dari dasar sampai ya tingkatan level 1, 2, 3 dan seterusnya. Nggak cukup ngaji di TPQ terus wis katam di wisuda kemudian merasa sudah cukup, kemudian tinggal
main-main tanpa deres Quran lagi, sebenarnya masih banyak yang belum kita pelajari, belum cukup ngaji TPQ. Maka dari itu para pemirsa, adik-adik, ketika ngaji Al-Quran walaupun sudah khatam, tolong terus digali ilmunya, kemudian sampai ulumul Qur'annya menguasai, termasuk uhurib. Terus caranya, tipnya yaitu tadi, kita latihan dari dasar, mengenal makhorijul huruf, bagaimana mengucapkan huruf qaf, kha, shin dan seterusnya. Kemudian sifat-sifatnya itu bagaimana, karena setiap huruf mempunyai sifat yang berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda. Kemudian bab huruf itu memang ada kitab khusus yang mempelajari huruf. Kalau dalam metode lain itu banyak juga bab huruf itu. Kemudian kalau di dalam kitab kecil itu ada juga kitab mustalah tajwid, itu ada, dan kitab-kitab yang lain banyak. Yang penting kita tetap belajar. Kalau nggak belajar, nggak telaten baca, atau belum ditunjukkan oleh guru, itu terkadang kita membaca itu seakan-akan koyok paham, ngerti maksudnya, tetapi ketika praktek belum tentu, belum pas. Terkadang masih ada yang salah, termasuk wah ini tasghil, ya bacanya masih aha, masih a, dan seterusnya. Banyak yang masih seperti itu. Maka dari itu kalau bisa kita belajar ya sambil belajar sendiri juga, mutola'ah sendiri, sinau sendiri, juga ditasghihkan kepada guru yang ahli Quran. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ahla dzikrinya Quran ya ahli Quran, yang memang pinter baca Quran, pinter dalam ulumul Quran, baik makhorijul huruf, sifatul huruf, bacanya sudah fasih, sudah jelas. Terkadang banyak orang yang salah alamat ya. Ada beberapa pemula belajar Quran itu bukan kepada ahlinya. Asal-asalnya pokoknya dianggap ustadz, dianggap kiai, padahal bidangnya bukan Quran. Kan banyak sekali bidangnya, fisiknya kan coro enek ahli Quran, ahli fikih, ahli apa istilahnya, hisab dan lain sebagainya. Nah itu kalau memang Quran ya kita tasihnya kepada ahlul Quran yang bacanya sudah jelas, bagus, menguasai ulumul Quran. Insya Allah mudah, tidak sulit. Jadi kalau kita mau belajar apapun sebenarnya bisa, apalagi Quran wahyu Allah, dihafal saja mudah, apalagi dibaca, cuma baca saja karena ada tulisannya. Nah, berarti kita ada kemudahan. Insya Allah man jadda wa jadda, pokoknya mau belajar insya Allah semuanya bisa. Itulah tipnya. Jadi tetap belajar dan belajar, semoga manfaat ya. Monggo. Terima kasih Pak Imam Mohtar, luar biasa. Memang untuk mempelajari Al-Quran khususnya huruf, kita harus sering-sering untuk membacanya dan mempelajarinya, tasih kepada guru yang ahlinya. Mungkin itu yang bisa disampaikan kami dari podcast Spasi Dakwah, Sobat Penyuluh Agama, penuh solusi dan inspirasi. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.